Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa tarahham wa tahannan wa takarram ala sayyidina Muhammad, ala maulana Muhammad, ala muallimina Muhammad, ala syafi'ina Muhammad. Salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub, wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Ma'asyiral habaib al-muhtaramin, ma'asyiral ulama al-a'izza, yang terhormat Bapak Bupati atau Wakil Bupati, Bapak Dandim, Kapolres dan segenap aparat pemerintah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita berada dalam genangan nikmat Allah, nikmat yang kita dapati di dunia akan kita rasakan bukan saja di dunia. Tatma'innu bihil qulub, merasa tentram hati ini sewaktu kita bersender kepada Allah, sewaktu kita mengagungkan asma Allah, sewaktu kita bermunajat meminta pertolongan Allah. Muskilah apapun, problem apapun, goncangan apapun, kita yakini semuanya mudah bagi Allah. Segala kekuasaan ada di tangan Allah. Pemerintahannya di atas segala pemerintahan, kerajaannya di atas segala kerajaan, kekuatannya di atas segala kekuatan. Tidak satupun masalah yang sulit bagi Allah. Di tempat inilah sewaktu banyaknya masalah, problem, baik itu pribadi ataupun secara umum, kita panjatkan doa kepada Allah, kita panggil Allah, kita agungkan asma Allah, kita bersender kepada Allah dengan penuh keyakinan tidak ada satu kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita, satupun manusia yang bisa menghalanginya. Dan tidak ada satu bahaya yang mengancam diri kita. Bila Allah tidak berkenan, tidak mungkin akan sampai kepada kita. Hati kita menjadi tentram. Tatma'innu bihil qulub, sewaktu kita berzikir, bermunajat kepada Allah. Apapun gejolak yang terjadi, apapun ancaman yang akan mengancam diri kita ataupun negara kita, di sana ada Allah. Allah, Allah, Allah. Sehingga kenikmatan dunia dengan berzikir kita dapati sewaktu kita di dunia, tentramnya ini hati. Belum lagi besok di akhirat, belum lagi nanti sewaktu kita berada di alam barzakh, mahsyar, sampai sirat,
sampai hisab, niscaya amalan yang kita lakukan, yang kita baca, yang kita bermunajat, insya Allah akan memberatkan timbangan amal soleh kita di hadapan Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Dosa kita berbuat dosa, maksiat kita lakukan, tapi insya Allah berkat dzikir, berkat istighfar, berkat munajat yang kita lakukan, kita masuk kategori faman taqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Inilah misi raksasa yang dibawa oleh mereka para aulia Allah. Inilah mereka yang telah mendapatkan hidayah dari Allah. Inilah orang-orang yang sukses. Inilah orang-orang yang diperintahkan oleh Allah, kau tiru mereka. Mereka telah mendapatkan hidayah dari Allah, maka lewat jalur hidayah mereka kau berada dalam barisannya. Niscaya kau besok bersama mereka di akhirat. Amin ya Allah, amin ya Allah. Doktrin semacam ini dalam perjalanan hidup kita, kuatkan keyakinan kita sebagai ahli sunnah wal jamaah. Tidak lepas cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta keluarga Rasulullah, cinta sahabat Rasulullah, cinta para ulama, dan cinta para aulia. Itu dasar daripada ahli sunnah wal jamaah. Kita berkumpul di sini, berada di jalur mereka, berada dalam barisan mereka, berdasarkan kecintaan kepada mereka, sehingga kita berzikir, bermunajat, mengikuti jejak mereka. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Insya Allah majelis kita bisa mengantarkan kita kepada mereka para aulia Allah. Majelis kita bisa mengantarkan kita besok suatu dikumpulkan di mahsyar, kita berada dalam barisannya para waliullah. Amin ya Allah. Jadikanlah kami termasuk kelompok yang selamat di akhir zaman ini ya Allah. Di saat banyak yang tersesat ya Allah, di saat banyak yang menjual agama ya Allah, di saat banyak berpaling dari para aulia Allah, tetapkan kami di jalannya para wali Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Pegang ini, ajak keluarga dan anakmu agar kalian selamat besok di akhirat. Kita hidup di akhir zaman, kita hidup di saat manusia sudah banyak berpaling dari jalan yang benar, banyak yang tersesat, banyaknya aliran yang tidak benar, banyaknya ulama su, banyaknya dai-dai jahannam, banyaknya kemaksiatan. Semuanya itu sudah diberitakan oleh Habibuna Muhammad, semua itu sudah diingatkan oleh Rasulullah. Sekarang sudah bermunculan di sana sini. Jadikan dirimu kelompok yang selamat, jadikan dirimu kelompok yang jauh dari segala macam yang akan melesetkan kita, mencelakakan kita dalam agama kita. Meleset di dunia, niscaya celaka selama-lamanya di akhirat. Dari sini almarhum almaghfurlah guru kita Romo Kiai Ahmad Tasrori gigih untuk membawa bendera ini terus dikibarkan, terus dibawa, terus disebarkan, terus diajak ini umat. Ayo jalan yang benar, ayo berzikir, ayo kembali kepada Allah, ayo ingat Rasulullah, ayo lakukan jalannya para wali Allah. Tidak lain karena ancaman di luar yang sangat membahayakan. Allah sudah tegaskan, apakah kalian enak mau jadi orang Islam? Tidak, gangguannya akan banyak, fitnahannya akan banyak, yang mengobok-obok banyak, yang akan menyesatkan banyak, yang akan merusak moralnya banyak. Ini orang Islam. Siapakah yang selamat? Siapakah yang tetap dalam garis? Siapakah yang tidak goyang? Sering kita dengarkan doa suatu saudara kita meninggal, kita berdoa minta agar tetap
Sewaktu meninggalnya itu di jalannya orang soleh, thabbatahullah bil qaulits tsabit. Kita doakan agar tetap. Begitu juga kita sedang diuji. Kau gila dengan dunia dan silau sehingga kau tinggalkan misi raksasa Nabi Muhammad. Kau terbawa oleh arus sehingga kau lepas dari garis para waliullah. Kau jauh dari jalan akidah yang benar sehingga keluar dari ahlus sunnah. Sedang diuji siapa yang selamat, siapa yang tetap, dan siapa yang terbawa. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu firman Allah. Selamatkan diri kita dan keluarga kita. Itu yang terpenting. Orang lain kita ajak kalau mau. Kalau tidak, tugas kita hanya mengajak. Tugas saya hanya berceramah. Hidayah ada di tangan Allah. Tapi diri saya dan keluarga saya maka wajib berada di jalan yang benar. Tolong manfaatkan ini majelis, manfaatkan ini pertemuan, manfaatkan ini misi penyelamatan kita, bukan sekedar di dunia. Besok yang akan kita tempati tidak lama lain lagi. Pasti kita akan tinggalkan dunia yang fana ini. Betul. Yakin. Anak muda yakin. Kalau dirinya akan meninggal yakin. Yang tua, laki-laki, perempuan, yakin. Terus ingat itu. Pasti banyaknya manusia rusak, banyaknya manusia terbawa nafsu, banyaknya koruptor, banyaknya penjual agama karena lupa akan kematian. Hal yang kita hadiri bukan sekedar mengirimkan pahala kepada mereka, itu baik, itu bakti kita, tapi ingat, jadikan suatu pelajaran. Mereka yang kita kirimi hadiah dari pahala yang kita lakukan, mereka dulu hidup, mereka orang baik, mereka orang soleh, mereka sudah sukses, mereka mendapatkan husnul khatimah, mereka kuburannya raudhah min riyadil jannah, salah satu taman dari taman surga. Tapi ingat, bagaimana dengan diri saya? Tanyakan setiap individu. Masalah sangat serius. Aku sekarang hidup dan pasti aku akan meninggal. Pasti aku akan menyusul. Pasti aku akan masuk liang kubur. Betul? Yakin? Pasti? Yang tidak jawab insya Allah lebih cepat. Amin. Sadari itu terus. Ini bukan main-main. Sehingga waktumu di dunia ini, yang sementara ini, yang hanya berapa tahun ini, betul-betul kau jadikan bekal untuk besok akhirat. Bukan dunia untuk dunia untuk akhirat. Dunia kaya, alhamdulillah, kekayaanku untuk akhirat. Dunia aku miskin, tidak masalah, aku tetap ibadah kepada Allah. Yang penting kuburanku selamat. Itu muslim, itu mukmin. Kasihan kalau hidup di dunia hanya untuk karir dunia, kekayaan dunia, kedudukan dunia. Berapa tahun di dunia? Apa kenikmatan dunia? Siapa yang senang di dunia? Semuanya dusta, mataul ghurur. Allah pencipta dunia mengatakan semacam itu. Hanya tipuan belaka. Kelihatannya kalau sudah kaya senang, kelihatannya kalau sudah punya kedudukan senang, kelihatannya kalau sudah bohong, dusta. Kesenangan hakiki besok di akhirat. Sadar, jangan main-main dengan agama Allah. Kita diciptakan oleh Allah hanya untuk mempersiapkan hari esok. Rizki kita sudah dijamin oleh Allah, tapi ingat, kedudukan kita besok di akhirat tidak ada jaminan dari Allah. Kau pasti surga, kau pasti selamat dari neraka, tidak ada. Kecuali dilihat apa yang kau lakukan di dunia, apa yang sudah kau jalankan di dunia. Man amila salihan falinafsih, kata Allah.
kau beramal soleh, kau berzikir, kau baca Quran, kau sedekah, kau amal soleh untuk dirimu, kata Allah, akan dibalas oleh Allah, akan mendapatkan pahala dari Allah. Tapi ingat, kata Allah, sewaktu kau di dunia, waman asa'a fa'alaiha, kau maksiat, kau berbuat kemungkaran, kau berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah, ingat, kau akan menanggung resikonya besok di akhirat. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, Tuhanmu tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Tidak. Jangan lagi laki atau perempuan, laki atau perempuan sama di hadapan Allah. Yang ada perbedaan suatu di dunia dalam pembagian waris, oke, lidzakari mithlu hadzal unthayain, laki-laki dapat 2 bagian dari bagiannya perempuan, itu dalam masalah dunia. Tapi di akhirat tidak. Kalau perempuan-perempuan berbuat amal soleh, tidak menutup kemungkinan mereka akan jadi wali Allah. Tidak sedikit perempuan yang menjadi wali Allah, tidak sedikit perempuan lebih utama daripada laki-laki. Terapkan semacam ini. Hidupku untuk akhiratku, hidupku untuk kuburanku, hidupku untuk mendapatkan amal-amal soleh, sehingga aku merasakan nikmatnya, bukan sifatnya temporer, bukan sifatnya sementara, tapi besok di akhirat, sewaktu aku masuk ke liang kubur seorang diri, ya Allah, yang pasti akan aku tempati. Tidak sedikit temanku yang sudah meninggal mendahului aku, tidak sedikit keluargaku yang sudah berada di alam kubur. Betul, betul. Dan pasti kita akan menyusul. Pasti akan nyusul. Pasti. Yang muda, apalagi yang betul. Ini yang kaya, apalagi yang pasti, semuanya. Ini sadari. Kalau kita sudah sadar, tanyakan sekarang, apakah sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap masuk kuburan? Siap meninggal? Siap? Dosanya sudah diampuni? Amal solehnya sudah banyak? Tanyakan pada diri kita, koreksi diri kita. Kematian nggak tahu kapan datangnya. Sekarang sehat, sekarang kuat, sekarang hebat, tahu-tahu nanti malam sudah diumumkan namanya, inna lillahi wa inna ilaihi al-maut. Ingat semacam ini. Suatu kita akan tidur, ingat, ya Allah, aku bangun lagi apa tidak? Aku mungkin malam ini malam terakhir. Bayangkan sorga yang begitu indah, sehingga berusaha sedapat mungkin aku harus tahajud malam ini. Bayangkan neraka yang begitu dahsyatnya, pedihnya, sehingga dia cepat untuk beristighfar, mohon ampunan kepada Allah. Lakukan semacam ini, jalankan semacam ini. Bukan dunia yang menjadi pemikiran kita, bukan hanya kenikmatan yang sifatnya temporer. Carilah dalam kesempatan yang sempit ini, berapa tahun ini, untuk mendapatkan kenikmatan yang sifatnya abadi. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Ini jalannya orang-orang soleh, ini jalannya para waliullah. Jangan sampai lepas, jangan sampai lepas, jangan sampai jauh, jangan sampai kita tidak sadar. Hari ini aku hadir khol, kita kirim doa, kita ingat mereka, dan besok aku akan menyusul. Tolong semua dari kita persiapan. Kita berada di bulan yang mulia ini, bulan Sya'ban, bulan yang didoakan Nabi agar berkah itu bulan salawat kepada Habibuna Muhammad, bulan turunnya firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, bahwa Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi.
diberikan itu keutamaan besar untuk umat Nabi Muhammad, sehingga Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Salawat yang kita baca sangat-sangat menguntungkan kita di dunia dan besok di akhirat. Terus tasbihmu ada di kantong. Terus waktu kapan saja kita gunakan untuk salawat kepada Habibuna Muhammad, khususnya di bulan Sya'ban ini, di bulan yang mulia ini. Banyak orang tidak sadar akan keutamaannya. Itu yang mengatakan Habibuna Muhammad, yang mengatakan Rasulullah, jangan lepas ini bulan kecuali salawatmu sudah bertambah, bertambah. Bayangkan sewaktu di mahsyar bermiliar-miliar manusia berada di satu tempat, di satu majlis, Habibuna Muhammad satu-satunya manusia yang diizinkan Allah untuk memberikan syafaat di saat yang sangat mengkhawatirkan, di saat yang sangat menakutkan. Semuanya ketakutan, hanya Rasulullah, hanya Nabi Muhammad yang menghadap kepada Allah sehingga mendapatkan izin untuk memberikan bantuan kepada umatnya, memberikan syafaat kepada umatnya. Mereka yang banyak berbuat dosa, mereka yang berlumuran maksiat, mereka yang penuh dengan kesalahan, disitulah ketakutan akan azab Allah. Datang Habibuna Muhammad untuk memberikan syafaat. Amin ya Allah, amin ya Allah. Sampai Nabi mengatakan, ketahuilah syafaatku besok di akhirat untuk umatku yang bagaimana, yang dosanya bagaimana, bukan yang dosa kecil, kata Rasulullah. Mereka yang berlumuran dosa besar, aku akan berikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku mereka yang berlumuran dosa besar daripada umatku. Semoga kita tidak dilupakan oleh Rasulullah, sehingga kita bisa dapat bertemu dengan Rasulullah. Semoga kita dibangkitkan di bawah bendera Rasulullah. Ingat kata Rasulullah, dari sekian banyak umat yang mengharapkan syafaat Rasulullah, maka Nabi katakan, yang paling berhak di antara kalian daripada umat Rasulullah dari syafaatku adalah aktsaruhum alayya salatan, yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Salawat tidak keluar dari mulutnya, lagi-lagi membaca salawat, lagi-lagi salawat, lagi-lagi salawat, kecuali di hatinya ada Habibuna Muhammad, di hatinya ada Rasulullah, di hatinya cinta kepada Nabi Rasulullah, sehingga dirinya akhirnya berada di hatinya Rasulullah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Jangan lepas dari sholawat. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku banyak membaca sholawat kepadamu sehingga seperempat daripada waktuku aku gunakan untuk sholawat kepadamu. Waktu yang aku khususkan untuk ibadah, seperempatnya aku gunakan untuk sholawat kepadamu. Dijawab oleh Nabi Muhammad, bila kau tambah, niscaya hal itu lebih baik. Seperempat waktunya. Lihat, sahabat ini waktu dikatakan bila kau tambah niscaya itu lebih baik, berusaha meningkatkan salawatnya kepada Rasulullah, dan akhirnya melaporkan ke Rasulullah sebagai guru besarnya, nabinya, suri tauladannya. Ya Rasulullah, aku sudah tingkatkan salawatku sehingga separuh dari waktuku yang aku khususkan untuk ibadah hanya untuk salawat kepadamu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hebat, bagus. Tidak. Nabi Mesih mengatakan, fa in zitta, bila kau tambah, niscaya hal itu lebih baik. Ya Allah, dia ingin lebih baik. Nabi yang mengatakan ini, kembali ke rumahnya, berusaha dalam beberapa hari dia tingkatkan salawatnya sehingga 2/3 waktunya digunakan untuk salawat kepada Nabi Muhammad. Datang lagi menghadap, ya Rasulullah,
kali ini sudah 2/3 waktuku aku gunakan untuk salawat kepadamu. Nabi tetap menjawab, fa in zitta, bila kau tambah niscaya itu lebih baik untukmu. Allahu Akbar. Kembali dia dan berusaha meningkatkan sehingga akhirnya dia katakan, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kali ini semua waktuku aku gunakan untuk salawat kepadamu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, idan, kalau begitu dosamu diampuni oleh Allah dan hajat-hajatmu dimudahkan oleh Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah ya Allah. Selamat di dunia dan selamat besok di akhirat ya Allah. Ini Habibuna Muhammad, ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jaga ini amalan. Tidak ada amalan semudah salawat. Hatimu mungkin rusak, hatimu ada godaannya, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, ingin ini. Semua amalan yang kita lakukan kalau tidak ikhlas, Allah tolak, Allah tidak terima. Ketahuilah, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad, sekalipun kau tidak ikhlas, sekalipun ria, sekalipun ingin pujian orang, tetap diterima oleh Allah. Adimis salata ala Nabi Muhammadi faqabuluha hatman biduni taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala Nabi Muhammadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hanya salawat yang pasti diterima. Kita di bulan Sya'ban, terus tasbihmu kau putar, terus tasbihmu kau pegang kemana saja kau berada. Kurangi HPmu, kurangi berita-berita yang tidak benar, kurangi permainan-permainan yang akan menghabiskan waktu. Tasbihmu itu mengantarkan kamu mengikuti jalannya orang-orang soleh. Apalagi sebentar lagi bulan Ramadan. Semoga Allah panjangkan umur kita bisa masuk Ramadan, dipanjangkan masuk ke Ramadan. Nabi tidak pernah berdoa minta panjang umur sekian-sekian, tidak. Hanya pengen masuk bulan Ramadan, Sayyidus Syuhur, bulan ampunan dari Allah, dibentangkan rahmat Allah, dibentangkan maghfirah Allah, sampai pada akhirnya nanti itqun minan nar, yang sebetulnya nama kita sudah ditulis akan masuk neraka sekian tahun atau sekian bulan. Maka pada saat Ramadan, sewaktu kita mendapatkan keutamaan Ramadan, janji Rasulullah, kau pada awalnya mendapatkan rahmah, lalu kau terus beristiqamah, kau akan mendapatkan maghfirah, dan pada akhirnya itqun minan nar, kebebasan dari api neraka. Amin ya Allah. Dosa banyak, maksiat banyak, mulut kotor, mata kotor, hati kotor. Sebelum persidangan Allah, sebelum semuanya nampak di hadapan Allah, tingkatkan istighfar kita di bulan Ramadan, tingkatkan amal soleh kita. Ingat, Rasulullah mengingatkan, sewaktu di akhir bulan Sya'ban, khutbah beliau berkhutbah, dikumpulkan pada sahabatnya, dan dikatakan, telah datang sekarang ini bulan yang sangat mulia, Sayyidus Syuhur, bulan maghfirah. Kata Rasulullah, surga dibuka pintunya, dibuka pintu surga. Ayo yang mau berbuat amal soleh, ayo yang mau tadarus, ayo yang mau meningkatkan sedekah. Ini Ramadan, ini Ramadan, ini Ramadan. Dan pintu neraka ditutup oleh Allah. Kalau sampai maksiat di bulan Ramadan, naudzubillah, naudzubillah, naudzubillah. Setelah bantuan Allah yang begitu hebatnya di bulan Ramadan, bahkan dikatakan oleh Rasulullah, kau sholat di bulan Ramadan, sholat sunnah, amalan sunnah akan ditulis pahalanya seperti amalan fardu. Amalan fardu yang kau lakukan di bulan Ramadan dilipat gandakan 70 kali lipat. Mau apa lagi setelah ini?
Akan kita lalaikan Ramadan berjalan begitu saja? Sehari, 3 hari, 7 hari, 15 hari, 20, habis. Ya Allah, dosa numpuk, maksiat masih banyak, amal soleh nggak ada, hanya memikirkan pakaian, hanya beli sana sini, dari satu mall ke mall. Ya Allah, masjid awalnya ramai, lalu mulai berkurang, justru di akhir-akhirnya tambah sepi. Na'udzubillah min. Tolong, silahkan berhari raya, silahkan beli pakaian baru. Kalau bisa sebelum bulan suci Ramadan, beli pakaian untuk keluargamu. Ramadan tidak kenal mall, tidak kenal tempat-tempat itu, yang kenal hanya masjid dan rumahku. Amin, amin. Hargai Ramadan. Dan belum tentu kalau kita sampai bulan Ramadan, kalau sampai itu Ramadan, belum tentu Ramadan yang akan datang kita akan bertemu lagi. Ingat ancaman yang datang dari malaikat Jibril yang sudah diamini oleh Rasulullah SAW. Sewaktu Nabi naik mimbar, naik menghadap kepada sahabatnya, begitu akan khutbah, begitu akan ceramah, begitu akan mau'idhah hasanah, diam Nabi. Tahu-tahu mengatakan amin, amin, amin. 3 kali mengatakan amin. Para sahabat anak didik Rasulullah yang selalu memantau gerak-gerik Rasulullah, ucapan Rasulullah, mendengar semacam itu kaget. Selesai khutbah Nabi langsung ditanyakan, ya Rasulullah, gerangan apa yang terjadi sebelum khutbahmu tadi? Kau ucapkan amin sampai 3 kali, amin. Maka Nabi mengatakan, iya, atani Jibril, Jibril datang kepadaku dan mengatakan, barang siapa disebut namamu dan tidak menyebutkan salawat kepadamu, maka ketahuilah orang semacam ini semoga dicampakkan ke api neraka. Katakan amin wahai Muhammad. Nabi disuruh mengatakan amin atas doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril. Amin isim fi'il amr bimakna istajib, artinya gabulkan ya Allah. Sebut nama Nabi Muhammad, jangan sampai mulut kita tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amin. Yang kedua, barang siapa hidup mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya dan tidak punya amalan perbuatan untuk bakti kepada orang tuanya, kau hidup ada orang tuamu 2 ataupun 1, kau tidak punya amalan menjadikan kau masuk surga, semoga orang semacam ini dicampakkan ke api neraka. Kata malaikat Jibril, minta kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan amin. Nabi Muhammad mengatakan amin. Tolong, orang tua bahagia di dunia dan akhirat, berkah umurmu, berkah hartamu, ada semua di ridhonya orang tua. Jangan sampai orang tua benci kepada kita, tidak suka kepada kita. Allah pencipta alam semesta, pencipta kita, ridho atau tidak, lihatlah orang tuamu ridho kepadamu atau tidak. Ridho Allah fi ridhal walidain, ridhonya Allah ada pada ridhonya kedua orang tua kita. Tolong, disitulah doa mustajab, disitulah segala urusan akan mudah, disitulah tempat keridhaan Allah, bahkan di telapak kakinya itulah surga Allah. Yang ketiga, Nabi mengatakan amin. Man adraka Ramadan, siapa orang sudah dipanjangkan umurnya oleh Allah sampai memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang diidam-idamkan oleh orang-orang soleh, oleh para waliullah, oleh Habibuna Muhammad. Kau dipanjangkan umurnya sampai masuki Ramadan, tapi tidak punya amalan, kegiatan yang kau lakukan untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Selesai Ramadan, dosamu masih menumpuk, maksiatmu masih banyak, kesalahanmu belum dihapus.
Semoga orang semacam ini, kata malaikat Jibril, dicampakkan ke api neraka. Katakan amin wahai Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan amin. Ingat terus ini hadis. Ingat terus ini hadis. Jangan terbawa oleh misi-misi di luar Islam. Sengaja di bulan Ramadan justru mereka beramai-ramai berpaling dari akhirat, berpaling dari Ramadan, gila dengan gemerlapan dunia, sehingga masjid kosong dan mal lah yang ramai. Tolong kalau bisa beli pakaian, beli sarung, beli ini, persiapan untuk Ramadan selagi kita belum masuk bulan Ramadan. Amin ya Allah. Allah mudahkan rezeki kita insyaallah. Amin ya Allah. Asalkan niat sungguh-sungguh, Allah akan berikan jalan kepada kita. Amin ya Allah. Ini janji Allah. Waktunya sangat mahal. Hatamkan Quran, hatamkan Quran, hatamkan Quran. Lihat mereka orang-orang yang soleh sekarang sudah di alam kubur, sudah senang, kuburannya taman sorga karena amalannya sewaktu di dunia. Ingat, kita akan menyusul masuk liang kubur. Bagaimana nasibmu besok di kuburan? Semuanya itu tergantung daripada diri kita. Potret akhirat nanti tidak lain hasil daripada potret dunia sekarang ini. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau jalankan? Kalau boleh usul, tadi indah sekali, senang sekali, dan saya doakan pemerintahan semoga lainnya bisa meniru. Amin ya Allah. Antara maghrib dan isya hendaknya tidak ada TV. Bahkan khusus Ramadan 1 bulan tidak kenal TV, kenalnya hanya Quran. Aku akan mati, Quran akan memberikan syafaat kepadaku besok di akhirat. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Anak mau nangis, mau nuntut, silahkan beri yang lainnya. Yang penting TV dimatikan. Kalau ini konsekuen, insya Allah seterusnya anak akan mengerti. Sampai anak punya anak, dia akan melakukan semacam ini. Ramadan sangat mahal, Ramadan sangat mahal, Ramadan sangat mahal. Jangan sampai tidak mendapatkan keutamaan Ramadan. Justru kita akan celaka di bulan suci Ramadan. Marilah dalam kesempatan yang sangat baik ini, kita insya Allah mengambil ibrah, mengambil pelajaran di majelis ini. Bukan sekedar amalan, bukan sekedar pahala zikir, bukan sekedar yang kita kirimkan keluar dari majelis ini, berubah menjadi hamba Allah yang soleh solehah, yang soleh solehah, yang soleh solehah, yang menjadikan dunia untuk besok persiapan akhirat, yang menjadikan kuburan kita taman sorga, yang menjadikan kita besok mendapatkan syafaat Habibuna Muhammad, yang menjadikan kita selamat dari api neraka, yang menjadikan kita besok ditempatkan di surga Allah selama-lamanya. Nas'aluka ya Allah, nas'aluka ya Rahman, nas'aluka ya Rahim, ij'alna min ibadika salihin, ij'alna ya Allah min ibadika salihin, ij'alna min ibadika al-muflihin, ij'alna min ibadika an-najin. Ya Rab, ya Rab, turunkan inayahmu ya Allah, turunkan bantuanmu ya Allah. Kami ingin seperti mereka, orang-orang yang sukses ya Allah. Kami ingin husnul khatimah. Kami ingin kuburan kami taman surga ya Allah, yang akan pasti akan kami tempati ya Allah. Ya Rab, ya Rab, jadikan dunia ini untuk persiapan akhirat nanti ya Allah. Jangan sampai silo ya Allah. Jangan hanya dunia ya Allah. Dunia hasanah, akhirat juga hasanah ya Allah. Ya Rabb, perjalanan sangat jauh nanti ya Allah, sangat mengerikan, sangat menakutkan ya Allah. Alangkah untungnya guru kita Romo Kiai Asrori sudah ada di alam kubur, tapi pahalanya terus mengalir ya Allah. Alangkah untungnya mereka orang-orang soleh. Alangkah untungnya para wali Allah. Ya Rabb, bantulah kami ya Allah,
untuk beramal soleh menjalankan perintah-Mu ya Allah. Bantulah kami untuk meninggalkan larangan-larangan-Mu ya Allah. Kami dan keluarga kami ya Allah, kami dan anak cucu kami ya Allah, selalu mendirikan salat ya Allah, selalu membaca Al-Quran ya Allah, selalu berzikir bermunajat ya Allah, senang untuk bertahajud ya Allah, senang untuk bersedekah ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, jangan Kau sia-siakan ini majelis ya Allah, jangan Kau sia-siakan mau'izah hasanah ini ya Allah. Dengarkan doa kami dan kabulkan ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, di majelis yang mulia ini ya Allah, ampunilah semua dosa kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami ya Allah. Banyak dosa yang kami lakukan ya Allah, banyak maksiat yang sudah kami jalankan ya Allah. Kau maha mengetahui ya Allah. Saat ini Kau hapus semua dosa kami ya Allah. Kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Maafkan ya Allah. Masuk liang kubur tidak membawa dosa ya Allah. Masuk liang kubur tidak disambut oleh malaikat azab, disambut oleh malaikat rahmah ya Allah. Ya Rabb, dan ampuni semua dosa orang tua kami ya Allah. Maafkan orang tua kami ya Allah. Jangan disiksa di kuburan ya Allah. Rabbighfirli wali walidayya. Jadikan kami anak yang berbakti ya Allah. Jadikan kami anak yang mendapatkan ridha orang tua ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, mudahkan kami dan senangkan kami bersalawat kepada Habibuna Muhammad ya Allah. Tanamkan kecintaan kepada Nabi Muhammad ya Allah, sehingga besok dapat bertemu dengan Nabi Muhammad ya Allah, diakui oleh Nabi Muhammad ya Allah, dan mendapatkan bagian syafaatnya ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, datang Ramadan ya Allah, semoga kami dapat meningkatkan dari tahun-tahun yang sudah lewat ya Allah. Labah hari tambah baik ya Allah, tambah tahun tambah meningkatkan amal solehnya ya Allah. Ya Allah, bantu kami di bulan Ramadan ya Allah, anak-anak kami ya Allah, keluarga kami ya Allah, agar menjadikan bulan itu adalah bulan ibadah ya Allah, bulan kedekatan kepadamu ya Allah, bulan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi-Mu ya Allah. Selesai Ramadan dan dosa-dosa kami telah diampuni ya Allah, mendapatkan rahmah, mendapatkan maghfirah, dan pada akhirnya itqun minan nar, selamat dari ancaman api neraka ya Allah. Allahumma hadza du'a wa minkal ijabah, Allahumma hadza du'a wa minkal ijabah, wa hadzal juhdu wa alaika tuklan, bijai habibika Muhammad wa ali Muhammad wa ashabi Muhammad. Iqbal du'ana, iqbal du'ana, wa'tina ma sa'alna, wa la tukhayyib raja'ana, wa la tukhayyib raja'ana. Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, wa fil qabri hasanah, wa fil mahsyar hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa qina adzabal qabr, wa qina adzabal qabr, wa qina adzabad dunya, wa qina adzabad dunya, wa qina adzabad dunya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, bisri asraril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Amin. Rabbana 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 taqabbal minna ya Allah, taqabbal minna ya Allah, taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina ya Allah, wa tub alaina taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha, wa tub alaina, wa tub alaina, innaka antat tawwabur rahim, innaka antat tawwabur rahim, innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.